Kabar gembira, resmi PNS atau ASN libur 11 hari, pengganti cuti bersama Idul Fitri. Catat tanggalnya. Dikutip dari Tribun Kaltim, edisi hari Kamis, 20 Agustus 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini, agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih. Oke, kita lanjut. tribunkaltim.co. Simak kabar gembira, resmi PNS atau ASN libur 11 hari, pengganti cuti bersama Idul Fitri. Catat tanggalnya. Ketahui, pandemi virus corona atau COVID-19 membuat pemerintah meniadakan cuti bersama Idul Fitri untuk menghindari aktivitas mudik. Kini, pemerintah sudah mengumumkan tanggal cuti bersama PNS atau aparatur sipil negara atau ASN. Pemerintah menetapkan cuti bersama kali ini bertepatan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah memutuskan menggeser cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ke akhir tahun 2020. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden tentang cuti bersama pegawai aparatur sipil negara tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo Selasa 18 Agustus 2020. Total ada 4 hari cuti bersama Idul Fitri. Tanggal 28, 29, 30, dan 31 Desember 2020 atau hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Demikian tertulis dalam Kepres tersebut. Cuti bersama ini diapit dengan cuti bersama dan libur nasional Hari Raya Natal pada 24 dan 25 Desember serta Tahun Baru 1 Januari. Deretan hari libur itu juga berimpitan dengan akhir pekan. Dengan keputusan ini, maka ASN bisa menikmati hari libur sejak tanggal 24 Desember hingga 3 Januari. Cuti bersama Idul Fitri ini seharusnya jatuh pada Mei lalu. Namun, cuti bersama saat itu ditiadakan agar masyarakat tidak pulang kampung karena pandemi COVID-19. Tidak ada kenaikan gaji PNS, TNI, Polri tahun depan. Tahun 2021 dipastikan tidak ada kenaikan gaji bulanan untuk PNS, TNI, dan Polri. Ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun pegawai negeri sipil atau PNS, TNI, dan Polri tetap mendapatkan THR dan gaji ke-13 di tahun depan. Pemerintah menyatakan kebijakan belanja pegawai pada tahun 2021, satu di antaranya diarahkan untuk mendorong birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif, dan kompetitif. Tahun depan tidak ada kenaikan gaji bulanan mengingat keterbatasan anggaran. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong pelayanan publik yang efektif dan kompetitif. Karena itu, pemerintah dalam nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara juga tetap akan mengalokasikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya atau THR untuk pegawai negeri sipil atau PNS. Adapun jumlah pegawai yang akan mendapatkan gaji ke-13 maupun THR akan disesuaikan. Jumlah pegawai masih tetap akan dikendalikan dengan adanya pola kerja dan proses bisnis akibat COVID-19, dan reform bisnis tetap jalan, kata Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tahun 2021 pegawai negeri sipil atau PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri bakal menerima tunjangan hari raya atau THR
dan gaji ke-13 dengan seluruh komponen dibayarkan secara penuh. Sebab tahun ini tunjangan kinerja yang biasanya termasuk dalam komponen gaji ke-13 dan THR tidak dibayarkan lantaran pemerintah tengah melakukan penghematan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19. Gaji ke-13 dan THR sesuai polisi sebelumnya akan dibayarkan secara penuh sesuai dengan tunjangan kinerja, ujar Sri Mulyani Jumat 14 Agustus 2020. Menkeu menjelaskan, belanja pegawai merupakan salah satu instrumen strategis untuk mendorong produktivitas aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2021, belanja pegawai kementerian dan lembaga atau KL dianggarkan sebesar 267 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan, pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS tercermin di dalam alokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga KL yang mengalami peningkatan sebesar 23,1% tahun depan. Berdasarkan buku nota keuangan dan RAPBN 2021, pemerintah telah menganggarkan belanja kementerian atau lembaga sebesar 1.028,86 triliun rupiah. Sementara tahun 2020 ini anggaran KL sebesar 836,4 triliun rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan belanja KL tersebut, pemerintah akan menggunakan berbagai sumber pendanaan seperti rupiah murni yang merupakan pendapatan dalam negeri pemerintah dan penerimaan pembiayaan yang bersifat umum. Selain itu, menggunakan pagu penggunaan PNBP atau BLU sejalan dengan kewenangan KL untuk menggunakan kembali pendapatan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat serta pinjaman dan hibah luar negeri. Juga pinjaman dalam negeri dan surat berharga syariah negara atau SBSN untuk pembangunan infrastruktur baik ekonomi maupun sosial, sebut dokumen itu. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi saya ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan di channel ini. Terima kasih.